Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal UPPPG PGMI. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang guru kelas Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Nah, semua soal-soal yang akan kami bahas itu kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Baik, untuk di video kali ini kita akan khusus bahas di kisi-kisi 23 dan 24 tentang fonologi fonetik, dan morfologi morfem dan kata. Baik, sebelum kita membahas untuk rangkuman materi maupun soal-soalnya, yang pertama kali kita lakukan di dalam pembelajaran ini adalah membedah dulu kisi-kisi yang akan bahas. Nah, kebetulan pada video kali ini yang akan kita bahas adalah kisi-kisi 23, maka kita akan membedah kisi-kisi 23 pada indikator 4. Baik, di sini dinyatakan disajikan bacaan tentang fonologi, fonemik, fonetik. Mahasiswa mampu menganalisis tentang fonologi, fonemik, dan fonetik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal mengenai fonologi, fonemik, dan fonetik. Nah, dari soal-soal bacaan tersebut kita akan menentukan manakah yang termasuk fonologi, apakah soal itu termasuk fonemik, atau soal itu termasuk fonetik. Baik, kita akan bahas dulu di pembahasannya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Sedangkan fonetik adalah ilmu yang mempelajari produksi bunyi bahasa. Ilmu ini berangkat dari teori fisika dasar yang mendeskripsikan bahwa bunyi pada hakikatnya adalah gejala yang timbul akibat adanya benda yang bergetar dan menggetarkan udara di sekelilingnya. Oleh karena bunyi bahasa juga merupakan bunyi, bunyi bahasa tentunya diciptakan dari adanya getaran suatu benda yang menyebabkan udara ikut bergetar. Perbedaan antara bunyi bahasa dengan bunyi lainnya menurut fonetik adalah bunyi bahasa tercipta atas getaran alat-alat ucap manusia, sedangkan bunyi biasa tercipta dari getaran benda-benda selain alat ucap manusia. Namun demikian, pada dasarnya deskripsi bunyi bahasa fonetik ini masih kurang lengkap sehingga akan dilengkapi oleh deskripsi bunyi bahasa menurut fonemik. Baik, kita akan bahas mengenai fonemik. Fonemik sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Pada dasarnya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan manusia itu berupa runtutan bunyi bahasa. Pengubahan suatu bunyi dalam deretan itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Perubahan makna yang dimaksud bisa berganti makna atau kehilangan makna. Contohnya, babi dengan papi. Perbedaan fonemnya ada di antara B dan P. Berarti babi dan papi memiliki perbedaan makna. Babi bermakna binatang berkaki 4, sedangkan papi bermakna sebutan lain untuk ayah. Pada contoh di atas, kata babi memiliki dua konsonan, yaitu B yang menjadi awal suku kata pertama dan kedua, sedangkan kata papi memiliki konsonan P sebagai awal suku kata pertama dan kedua. Selain kedua bunyi itu, bunyi lainnya dan posisi atau urutan bunyi lain itu sama. Perbedaan bunyi B dan P pada posisi atau urutan yang sama dapat mengubah makna kata. Inilah yang dikaji oleh fonemik. Baik, sekarang kita akan mengerjakan dan membahas soal yang pertama. Sebelum kita bahas soal yang pertama, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal UPPPG PGMI yang kami lengkapi dengan 439 soal yang disertai dengan rangkuman materi dan pembahasan soal. Nah, karena kita memiliki waktu yang sangat sedikit, oleh sebab itu saya membuatkan e-booknya.
Nah, e-book ini dalam bentuk file PDF. Jadi, kalau file PDF Bapak Ibu bisa cetak langsung. Itu kelebihan dari e-book nih. Kemudian, untuk pemesanannya silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Tinjauan pengucapan bunyi bahasa. Berdasarkan penempatan organ dan cara artikulasinya, kemudian organ artikulasi bekerja dan bagaimana bunyi bahasa dapat diproduksi dengan benar. Apa subdisiplin yang membahas kajian tentang bagaimana bunyi bahasa diproduksi? Apakah A. Semantik, B. Sintaksis, C. Morfologi, D. Fonologi? Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu fonologi, yaitu bagaimana baca dapat baca. Bahasa atau bunyi bahasa bisa dibunyikan. Itulah yang dibahas oleh fonologi. Jadi, di fonologi itu, artikulasi itu sangat penting. Di fonologi itu sangat penting bagaimana bahasa dapat diproduksi dengan benar. Jadi subdisiplin ini sangat penting untuk memproduksikan bunyi bahasa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kata kunci yang dapat Bapak Ibu ambil di sini adalah bagaimana bunyi bahasa dapat diproduksi dengan benar oleh organ artikulasi. Ini kata kunci yang Bapak Ibu harus ingat-ingat. Berikutnya, kajian fonologi membahas bunyi bahasa atau bunyi ujaran, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon, dan di dalam fonemik diamati sebagai fonem. Manakah pernyataan yang sesuai dengan istilah fonem? Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah yang terkait dengan istilah fonem. Manakah yang termasuk ke dalam fonem? Apakah A. Perbedaan B dan P pada kata baku dan paku menyebabkan perbedaan makna? Apakah B. Bunyi B dan P berbeda dengan cara pengucapannya apabila ditinjau dari getaran pita suara? Kemudian C. Bunyi M dan B memiliki perbedaan dalam cara pengucapan, yaitu nasal dan tidak. Yang D. Bunyi P dan B adalah pasangan yang sering tertukar akibat masalah dalam diskriminasi. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Sudah sangat jelas sekali ya. Karena tadi di pembahasan di rangkuman materi kita sudah bahas juga mengenai fonemik atau fonem. Nah, fonemik atau fonem itu misalkan kalau di sini disebutkan tentang baku dan paku, tapi kalau tadi di pembahasan yang telah kita bahas di slide sebelumnya itu terkait dengan papi dan babi. Jadi, konsonan di dalam B dan P ini ya, di baku konsonannya adalah B, sedangkan di paku itu konsonannya adalah P. Maka A ini sangat jelas sekali ketika kita menggunakan B pada baku, maka ini memiliki perbedaan dengan paku. Sedangkan paku itu merupakan sebuah benda, sedangkan baku ini adalah biasa digunakan di dalam bahasa ya. Apa contoh lain yang dari fonem ini? Sangat banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Misalkan kuda dengan dan yang lain-lainnya lah ya. Misalkan mirip-mirip seperti itu. Nah, misalkan tadi papi dengan mami, mohon maaf, papi dan babi. Kemudian mami dan bukan mami dan papi ya, tapi yang mirip-mirip seperti inilah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang terkait dengan fonem. Fonem dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari keempat fonem itu dapat dihasilkan suatu satuan kata. Kita, ikat,
kiat, kait, atik. Apakah sifat atau ciri bahasa yang ditunjukkan dalam penyusunan fonem-fonem di atas? Apakah A. Bahasa sebagai sistem, B. Bahasa sebagai lambang, C. Bahasa itu bermakna, D. Bahasa itu produktif. Nah, kalau kita lihat ya dari 4 huruf saja itu sudah dapat membentuk banyak sekali kosakata atau fonem yang bisa dibuat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 huruf saja kita bisa membuat, mohon maaf, dari 4 huruf saja kita bisa membuat 5 kata. Maka oleh sebab itu, bahasa di sini memiliki ciri-ciri apa atau sifatnya apa? Yaitu yang D, produktif. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit ya. Oke, sabar, sebentar aja. Nah, ini dia ya. Nah, bahasa itu produktif ya sifatnya. Kenapa dikatakan produktif? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dari 4 huruf saja kita sudah mampu membuat beberapa kata. Artinya huruf-huruf tersebut bisa diproduksi menjadi beberapa kata. Jadi sangat jelas bahwa sifat dari bahasa di sini adalah produktif. Sangat jelas ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Fonem adalah satuan terkecil yang fungsional atau dapat membedakan makna. Untuk dapat menetapkan sebuah bunyi berstatus sebagai fonem, harus dicari pasangan minimalnya, berupa dua buah kata yang mirip, yang memiliki satu bunyi yang berbeda, sedangkan lainnya sama. Manakah kata-kata yang merupakan pasangan minimal? Nah, jadi di sini sudah dijelaskan apa itu fonem, kemudian kita diminta untuk menentukan mana yang sesuai atau mana kata-kata yang membentuk suatu pasangan yang fonem. Apakah A. Sundal dengan sumpal, kemudian B. Cakar dengan sekar, yang C. Gambar dengan gembur, yang D. Garam dan karam. Jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah garam dan karam. Baik, kenapa jawaban D ini benar? Nah, kita lihat di penjelasan mengenai fonem. Nah, kita lihat dari sini ya. Untuk dapat menetapkan sebuah bunyi berstatus sebagai fonem harus dicari pasangan minimalnya berupa dua buah kata yang mirip. Nah, jadi dua buah kata yang mirip yang memiliki satu bunyi yang berbeda. Nah, minimal satu bunyi yang berbeda, sedangkan lainnya sama. Nah, oleh sebab itu jawaban D ini benar karena cirinya sudah sesuai dengan deskripsi soal di atas. Cirinya di mana? Nah, di sini kan yang beda hanya satu, G dan K. Nah, atas perbedaan ini bunyinya memang mirip tetapi maknanya berbeda. Oleh sebab itu, yang D ini dikatakan sebagai fonem. Ciri lainnya adalah yang berbeda hanya G dan K, tetapi yang lainnya sama, aram. Di sini aram, bedanya K dengan G, sehingga yang pertama ini membentuk kata garam, sedangkan yang kedua membentuk kata karam. Jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah jawaban D. Baik, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang isinya 439 soal. Mohon maaf, kita minum dulu. Bisa Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, di sini kita akan bahas dulu, kita akan bedah dulu kisi-kisi 24 pada indikator 5 ini. Baik, sebentar dulu Bapak Ibu ya, saya butuh minum
Disajikan bahan bacaan tentang morfologi, morfem, dan kata. Mahasiswa mampu menganalisis morfologi, morfem, dan kata. Nah, baik di sini nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah soal atau disajikan sebuah soal yang berisi tentang bacaan morfologi, morfem, dan kata. Nah, dari bacaan itu Bapak Ibu harus bisa menentukan mengenai mana yang termasuk morfologi, morfem, dan kata. Baik, kita akan pelajari tentang morfologi, morfem, dan kata tersebut. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Dengan kata lain, morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Dikatakan terkecil artinya tidak dapat dianalisis lagi menjadi lebih kecil tanpa merusak maknanya. Misalnya, bentuk kata membeli dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil yaitu me dan beli. Bentuk me adalah sebuah morfem, yaitu morfem afiks yang secara gramatikal memiliki sebuah makna. Dan bentuk beli juga morfem, yaitu morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Kalau kata beli dianalisis menjadi lebih kecil lagi menjadi be dan li. Jelas keduanya tidak memiliki makna apa-apa, jadi keduanya bukan morfem. Jadi di sini yang dimaksud dengan morfem adalah bentuk kata yang memiliki makna. Kalau dia tidak memiliki makna, maka itu bukan morfem. Jadi kesimpulannya morfem itu harus memiliki makna. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa morfem dibagi menjadi dua di sini. Ada morfem afiks dan ada morfem leksikal. Nah, yang afiks itu secara gramatikal memiliki sebuah makna. Kemudian yang morfem leksikal juga memiliki makna atau morfem dasarnya itu memiliki makna secara leksikal. Mohon maaf, ada morfem afiks dan dasar. Oke, baik, kita akan bahas soalnya. Ibu Endah, guru bahasa Indonesia di SMP Juara Sejati, akan mengajarkan materi morfem. Misalkan kata pemberdayaan. Kata tersebut dapat dianalisis unsur langsung di bawahnya. Apa morfem tersebut? Apakah A. Berdaya, mohon maaf, perdaya, B. Daya, C. Berdaya, D. Perdaya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Tentu sudah sangat jelas ya. Morfemnya adalah berdaya. Oke, jadi dari sini ya. Ini adalah morfem dasarnya. Kenapa bukan perdaya? Karena perdaya itu bukan termasuk morfemnya. Yang B juga bukan, yang D juga bukan. Jadi yang termasuk morfemnya itu kalau kita perkecil lagi dari kata tersebut akan membentuk berdaya dan an. Jadi morfem dasarnya di sini adalah berdaya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ilmu yang menyelidiki seluk-beluk struktur kata, perubahan golongan, dan arti kata akibat adanya perubahan struktur kata adalah pengertian titik-titik. Apakah A. Sintaksis, B. Semantik, C. Fonologi, D. Morfologi. Baik, jawaban yang tepat dari ini adalah yang D, yaitu morfologi. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan di pembahasan materi atau rangkuman materi tentang morfologi, morfem. Nah, itu kita tadi sudah jelaskan mengenai hal itu. Jadi Bapak Ibu perlu juga mendengarkan rangkuman materi yang kami berikan karena itu sebagai dasar kita untuk menjawab soal-soalnya.
Pesan saya kepada Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lancar dan tidak terkejut nanti melihat soal-soal yang muncul, biasakan membaca ya Bapak Ibu ya. Biasakan diri untuk membaca soal-soal, pembahasan soal, baik mengenai rangkuman materi itu dibiasakan untuk membaca agar nanti pas Bapak Ibu menghadapi tesnya, Bapak Ibu tidak terkejut dan tidak langsung down apa namanya, psikisnya. Karena dari pengalaman membaca itu akan membentuk psikis yang baik Bapak Ibu ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk membaca agar tidak apa namanya, jenuh nanti ketika diberikan soal yang sangat panjang. Baik, tanpa pidato yang sangat lama, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ini lagi kurang sehat ini ya. Morfem pada kata menjala termasuk morfem yang sama dengan apakah A. Morfem pada kata mencari, kemudian yang B. Morfem pada kata membajak, yang C. Morfem pada kata menggulai, yang D. Morfem pada kata membangun. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara dengan morfem ya, morfemen, maka manakah yang tepat? Sudah sangat jelas tentu Bapak Ibu sudah mampu menebaknya ya, yaitu yang B, membaca. Kenapa membaca? Karena ini kan bersifat kata menjala dan membaca. Ini suatu pekerjaan. Menjala itu pekerjaan, baja itu juga pekerjaan. Jadi, morfem ini memiliki tempat yang sama ya, atau morfem yang sama. Jadi, jawaban B yang tepat dan bukan yang A. Kenapa A yang ini bukan tepat? Karena kalau kita lihat dari katanya ya, mencari. Nah, mencari ini kan bukan suatu pekerjaan yang bisa dilihat. Kalau membajak dan menjala, kalau menjala itu kan di laut sudah sangat bisa kita lihat. Kalau membajak itu juga sudah dapat kita lihat. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Pendidikan dasar saat ini sedang digalakkan. Kata pendidikan terbentuk dari unsur-unsur morfologis. Apakah A. Pendidikan dan an, B. Pen dan didikan, C. Penan dan didik, D. Pendidik dan kan. Jadi sudah sangat jelas jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita akan bentuk morfem-morfemnya ya, atau morf-morfnya dari kata pendidikan ini. Baik. Oke, kita akan pen, kemudian ini adalah morfem afiksnya, didik, kita terus didik, ini adalah morfem dasarnya, kemudian an, itu adalah morfem afiksnya. Nah, didik memiliki makna, begitu juga pen memiliki makna, dan an juga memiliki makna. Nah, ketika kita hanya menggunakan kata didik, maka itu memiliki makna. Ketika kita menggunakan pendidik, akan membentuk suatu makna, artinya seorang pengajar. Kalau pendidikan, itu akan membentuk makna suatu kegiatan pembelajaran. Nah, itulah sebabnya jawaban C yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Oke, untuk soal berikutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Ini tentang kisi-kisi ke-25. Karena kita hanya menyampaikan kisi-kisi 23 dan 24, jadi itu saja yang kita bahas dulu di video ini. Untuk video berikutnya nanti kita akan bahas di kisi-kisi 25. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.